Halo, perkenalkan nama saya Andreas dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 055929292 dari UPBJJ Jakarta. Di video ini saya ingin mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah struktur data. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, implementasikan susur data stack dengan metode LIFO, last in first out menggunakan minimal 8 data integer. Yang kedua, buatlah program Java mengimplementasikan susur data queue dengan metode FIFO, first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Yang ketiga, buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer yang menggunakan metode quickshot. Oke, di sini saya sudah membuka file VS Code-nya dan saya sudah membuat file dengan nama tugas 2 struktur data titik Java. Sebelum itu, sebelum saya melanjutkan ke proses yang untuk soal pertama yaitu stack, pertama-tama saya ingin mengimport library-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat import library-nya. Selanjutnya di sini saya akan membuat main metodenya. Oke, saya lanjut ke soal yang pertama. Nah, di sini saya akan menuliskan output judulnya. Oke, setelah itu saya akan mendeklarasikan array berisikan 8 angka. Oke, setelah itu di sini saya akan membuat objek stub berupa integer. Oke, di sini saya sudah membuat objek stubnya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perulangan untuk memasukkan data satu persatu dan nanti saya akan menampilkan outputnya data yang dimasukkan di push ke dalam stub. Di sini for integer data stub. Nah, selanjutnya setelah saya menulis kode baris ini, di sini saya tulis outputnya untuk menampilkan data sebelum di pop. Nah, setelah itu di sini saya akan melakukan perulangan lagi untuk melakukan proses popnya. Sini for i. Oke, di sini saya sudah menulis untuk perulangannya. Di sini saya mengetikkan i kurang dari 2 karena saya ingin melakukan proses popnya itu sebanyak 2 kali saja. Lalu saya tulis metode push-nya, metode popnya. Oke, di sini saya coba runningkan kodenya. Oke, di sini maaf ada sedikit salah pengetikan di sini. Ini datanya saya hapus. Tadi di output error. Lalu saya runningkan lagi. Oke, di sini outputnya sudah muncul. Di sini saya sudah berhasil menampilkan data yang di-push ke dalam stack ada 10 dan sampai 80. Lalu di sini isi stack sebelum di-pop yaitu menampilkan stack yang suruh isi stacknya, lalu data yang di-pop 80 dan 70. Kenapa 80 dan 70? Karena
ini menggunakan metode LIFO yang artinya tuh yang masuk terakhir akan juga keluar terakhir. Nah, di sini 80 itu karena masuknya terakhir, maka 80 akan yang keluarnya pertama. Ketika 80 sudah keluar, maka 70 juga akan keluar juga karena saya menggunakan dua kali saja proses popnya, maka 80 dan 70 ini keluar. Maka AC start sesudah di pop itu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Selanjutnya saya ingin melanjutkan di bagian yang kedua yaitu Q. Oke, selanjutnya di sini saya akan mendeklarasikan array dengan berisikan 8 data. Ini saya beri nama data Q. Nah, setelah saya mendeklarasikan array dengan berisikan 8 angka, di sini ada 11 sampai 18. Selanjutnya di sini saya ingin memasukkan data satu persatu dengan metode add, dan selanjutnya saya akan menampilkan data yang di enqueue. Oke, di sini saya sudah membuat baris kode perulangan di sini dengan metode add, dan nanti akan menampilkan satu persatu data yang di add. Selanjutnya di sini saya melakukan proses remove untuk data yang sudah dimasukkan ke dalam queue. Di sini saya melakukan proses remove-nya menggunakan perulangan juga sama seperti di start. Oke, di sini saya sudah membuat perulangan. Di sini saya juga menggunakan proses remove-nya sebanyak 2 kali saja. Selanjutnya masuk ke metode remove-nya. Di sini saya deklarasi variabel dengan tipe data integer dan saya beri nama remove q. Oke, di sini saya sudah membuat outputnya juga untuk isi queue sesudah di remove. Maaf, di sini saya tulis sebelum sesudah. Oke, di sini setelah itu saya ingin runningkan kodenya terlebih dahulu. Oh, maaf, di sini outputnya error karena saya belum menambahkan objek queue-nya ya. Di sini saya lupa menambahkan objek queue-nya. Oke, di sini saya sudah menambahkan objek queue-nya dengan menggunakan linked list dan tipe datanya integer. Juga di sini saya coba runningkan lagi kodenya. Oke, di sini outputnya sudah muncul. Di sini saya sudah berhasil menampilkan data yang di enqueue satu persatu, 11, 12, 13, sampai 18. Lalu output isi queue sebelum di remove ada 11, 12, sampai 18 juga. Lalu data yang di remove 11 dan 12. Kenapa demikian? Karena konsep Vivo ini dia dia mengeluarkan data yang pertama kali masuk. Jadi itu seperti kebalikannya dari LIFO.
Kalau LIFO yang keluar yang terakhir masuk itu yang keluar. Kalau Vivo itu yang masuk pertama, keluar juga pertama. Di sini saya menggunakan pengulangannya dua kali juga proses remove-nya. Maka remove yang di pertama itu 11, lalu yang kedua 12. Maka isi Q sesudah di remove itu adalah 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Oke, selanjutnya saya lanjut ke bagian soal yang ketiga yaitu quickshot. Di sini saya tambahkan spasi untuk memisahkan soal 2 dan 3. Oke, langkah yang pertama di sini saya akan mendeklarasikan array lagi dengan 8 angka secara acak. Ini digunakan tipe data integer, lalu array. Saya beri nama arraynya data quickshort. Oke, di sini saya sudah mendeklarasikan array satu dimensi dengan isi 8 angka secara acak. Lalu di sini saya akan menampilkan output data sesudah dan sebelum disorting. Oke, selanjutnya saya ingin memanggil metode quickshort di sini. Ini saya ketik quickshort, lalu data quickshort. Oke, di sini sudah memanggil, di sini sudah membuat baris kode untuk memanggil quicksortnya. Di sini data quickshort itu array dari isi array yang saya buat tadi, lalu ini 0 itu indeks nolnya, dan panjang datanya 8 dan kurang 1, jadi itu maksudnya itu indeks ke 7. Jadi 0 indeks 7. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuat metode baru, yaitu karena tadi kita memanggil quickshort, maka kita akan membuat metode quickshort untuk quickshort. Ini. Nah, di sini saya sudah membuat metode untuk quicksortnya. Selanjutnya di sini saya akan membuat kondisi perbandingan, yaitu if kurung low kurang high. Buat awal lagi. Nah, di sini saya sudah membuat perbandingan agar proses sorting itu nanti akan berjalan terus. Jika low atau high ini low kurang dari high. Oke, selanjutnya di sini saya akan memanggil metode partition. Di sini saya buat variabel pivot index dengan tipe data integer. Lalu nah, selanjutnya di sini saya akan mengurutkan bagian kiri pivot. Sini quick short. Nah, di sini saya sudah membuat baris untuk mengurutkan bagian kiri dari pivot itu untuk bagian kirinya. Lalu di sini saya akan membuat yang mengurutkan bagian kanannya dari pivot. Nah, selanjutnya saya akan membuat metode partition. Karena tadi saya memanggil partition, maka saya harus membuat metodenya. Nah, di sini saya sudah membuat metode untuk partitionnya. Selanjutnya saya akan menentukan pivotnya. Di sini saya buat variabel bernama pivot dengan tipe data integer. Lalu saya isi dengan array height. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat variabel i. Nah, di sini variabel i ini untuk memberikan nilai awal. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuat perulangan untuk mengecek data satu persatu. Di sini saya menggunakan pengulangan for.
Nah, setelah saya membuat perulangan, setelah ini saya ingin membandingkan data dengan pivot. Di sini saya menggunakan kondisi if r j kurang pivot. Nah, setelah saya membuat pengulangan for if ini, disinilah saya akan memulai kode baris untuk menukar data. Ini saya buat tipe it variable temp, lalu saya isi dengan i. Nah, setelah saya membuat proses pertukaran data ini, selanjutnya saya akan memindahkan uh, kode baris untuk memindahkan pivot ke posisi yang benar. Di sini saya buat variabel temp juga dengan tipe data integer. Nah, setelah itu saya return. Saya return i tambah 1 titik koma. Oke, selanjutnya saya ingin running kode saya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, mohon maaf ini sepertinya saya ada salah ketik. Outputnya terlihat error. Di sini, oh di sini saya S-nya kecil dan ini saya dan di data quicksort ini S-nya harusnya huruf besar. Lalu di sini juga di method quicksortnya ini Q-nya kecil dan shortnya yang S-nya huruf besar. Dan ini juga. Oke, di sini saya runningkan kode saya terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai? Oke, maaf di sini S-nya belum dibesarkan ya. Di sini, oke. Coba saya runningkan kodenya. Nah, di sini output sudah muncul data sebelum disorting di sini ada 21, 43, 65, 87, 12, 34, 56, 78 dan data sesudah disorting maka 12, 21, 34, 43, 56, 65, 78 dan 87. Oke, sekian dari saya penjelasan dan pengerjaan tugas 2 dari mata kuliah susur data. Mohon maaf jika saya ada salah penyampaian, salah pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih.